Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Main TV, apa kabar? Kembali bersama USA untuk Indonesia. Sekarang kita bicara tentang sisi negatif politik identitas. Menyimak kelompok-kelompok yang mendukung politik identitas, semacam Amin Rais misalnya, Abdullah Wahab bahwa termasuk juga beberapa ustadz yang pro politik identitas. Mereka punya pernyataan yang sederhana. Identitas itu kata mereka KTP. Kita punya nama, itu identitas. Kita punya kampung halaman, kewarganegaraan, itu identitas. Dan di kartu identitas kita tertulis kolom agama, dan lalu kita isi Islam misalnya di kartu penduduk kita atau kartu identitas kita. Masa kita tidak boleh melakukan politik identitas? Saya geli sendiri dengan pernyataan ini. Ini orang awam ya, pura-pura nggak tahu, apa memang sedang melakukan, mungkin ya, sedang melakukan manipulasi terhadap orang yang tidak tahu atau orang awam. Saya ingin langsung sajalah dengan bahasa yang sederhana. Ngapa sih politik identitas itu menjadi tercela? Saya ambil contoh sederhana. Pilihlah kami atau pilihlah saya karena saya Islam. Pilihlah saya atau pilihlah kelompok kami karena kelompok kami membela Islam. Itulah yang disebut dengan politik identitas. Karena dia menggunakan agama untuk kepentingan politiknya. Bahkan dia memanipulasi umat dengan bahasa-bahasa agama, tapi sebenarnya untuk kepentingan politik. Makanya sebetulnya politik identitas sebagian dari kemunafikan itu sendiri. Karena agama cuma dijadikan tameng. Agama cuma dijadikan alat. Agama cuma dijadikan legitimasi dan alat justifikasi atas kepentingan politik. Itulah yang membuatnya jadi tercela. Sebetulnya ada yang lebih islami, bukan yang mengatasnamakan Islam, bukan yang teriak-teriak bela Islam. Yang lebih Islam itu apa? Orang yang kemudian lebih mengedepankan visi, misi, program kerja yang nyata. Politik yang berbasis integritas. Jadi saya senang sebetulnya kalau ada orang yang kampanye, pilihlah kami karena kami akan memberantas korupsi. Kan bagus nih. Pilihlah kami karena kalau kami berkuasa, maka kami akan melakukan pembuktian terbalik terhadap semua pejabat negara. Atas kekayaan semua pejabat negara. Ini kan politik yang berdasarkan integritas dan moralitas. Komitmen dan tanggung jawab. Dan itu sangat islami. Nah, ulangi lagi. Orang yang mengedepankan komitmen, kemudian integritas, moralitas, program kerja yang pro rakyat, itu lebih islami dari orang yang sekedar mengatasnamakan kami Islam, pilih kami karena kami bela Islam. Nah, ini yang dimaksud dengan politik identitas tersebut. Masa sih orang-orang yang sudah senior mesti diajari kembali untuk membedakan mana politik identitas, mana sejatinya politik itu sendiri. Baik, saya hendak menegaskan bahwasanya kepada para politisi, apapun background dan latar belakang politik Anda semua, lebih dikedepankanlah visi yang jelas, misi yang jelas, dan program kerja yang memang pro rakyat. Saya jadi mengingat karakteristik kepemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal ada 4 sifat wajib bagi Nabi: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini kan menarik sekali. Kalau ada orang yang punya kapasitas, karakteristik sesuai dengan 4 sifat wajib Nabi ini baru orang hebat. Layak untuk menjadi pemimpin kita. Enggak persis betul ya nggak apa-apa. Yang penting mendekati. Yang penting mutaba'ah. Nyontoh Nabi, ngikuti cara-cara Nabi. Pertama, siddiq, yakni jujur, integritas. Ini yang penting betul. Karena problem di negeri kita ini adalah problem integritas, bukan problem identitas. Makanya jangan jualan identitas, Yang dikedepankan adalah integritas. Kalau jualan identitas nggak laku jualan identitas.
Cobalah kita saksikan sekarang. Orang bayar zakat banyak, korupsinya juga banyak loh. Saya ingin ulangi lagi. Kadang-kadang orang itu, dia memang bayar zakatnya banyak, tapi ada juga yang bayar zakatnya banyak, ternyata korupsinya lebih banyak lagi. Puasa Ramadannya tamat, tapi maksiat lanjut. Hajinya haji tomat, berangkat tobat pulang kumat. Coba yang sudah ditangkap KPK, inkrah nih, udah dimasukin ke Sukamiskin. Kalau dia muslim, tahu-taunya rata-rata sudah berangkat haji semua. Nah ini kan masalah identitas. Ngakunya Pak Haji, Bu Haja, tapi korupsi. Nggak konsisten dengan identitas yang dia sandang. Salatnya STMJ. Apa itu STMJ? Salat terus, maksiat jojong. Maka menurut saya, pemimpin terbaik itu urutan pertamanya satu. Dia mesti memiliki sidik, integritas. Dan tadi, kalau ada pemimpin yang berani melakukan terobosan, pembuktian terbalik atas harta kekayaan para penyelenggara negara, cocok banget tuh buat kita semua. Ini komitmen sebetulnya revolusi mental yang sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, amanah. Apa sih amanah itu? Memiliki kompetensi, kapasitas dan kapabilitas. Banyak orang jujur, tapi belum tentu amanah. Itulah mengapa banyak orang jujur nggak sanggup menjadi pemimpin. Ada kepala desa mundur dari kepala desa, saya tanya, mengapa Pak Kades mundur? Nggak kuat Ustadz. Berarti dia jujur, tapi dia tidak amanah. Dia sidik, tapi dia tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas. Begitupun ada wakil bupati mundur misalnya. Mengapa dia mundur? Mungkin dia tidak punya kapasitas dan kapabilitas. Nah pemimpin sidik saja belum cukup, harus ditambah yang kedua, yakni amanah. Punya kemampuan, punya kompetensi untuk itu semua. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tabligh. Apa sih tabligh itu? Kalau Nabi tabligh itu menyampaikan semua wahyu Allah dan tidak menyembunyikannya, dan Nabi berkomunikasi langsung dengan umatnya. Jadi pemimpin yang tabligh adalah yang merakyat, yang menyatu dengan rakyat, yang berbicara dengan lisan rakyat. Bukan yang cuman pandai berkata-kata dan menata kata lalu bersilat lidah, tapi pemimpin yang betul-betul merepresentasikan rakyat jelata dan berbicara dengan rakyat jelata. Makanya pemimpin itu sudah semestinya pemimpin itu belusukan, masuk bersama rakyat, menyatu bersama rakyat. Karena itulah pemimpin yang tabligh. Dan yang jelas tabligh ini mampu mengimplementasikan program kerja. Ini yang lebih kerennya ya, tabligh itu adalah kemampuan merancang visi, misi, program kerja dan program aksi yang implementatif dan tentunya pro rakyat. Itu tabligh. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, fatonah, cerdas. Enggak cukup cuman sidik, enggak cukup cuman amanah, enggak cukup cuman tabligh. Mesti yang keempat, fatonah, cerdas. Minimal cerdas membaca masalah, menguasai masalah, dan menyelesaikan masalah. Ambil contoh misalnya banjir Jakarta. Banjir Jakarta tak membutuhkan orang yang cuman pintar berkata-kata dan bersilat lidah. Penyelesaian banjir Jakarta itu mesti orang yang fatonah, cerdas. Karena mengapa? Hujan di Jakarta itu suka turun berjamaah sih. Karena hujannya suka turun berjamaah dalam waktu yang cukup lama, maka kemudian kita harus pandaikan membacanya. Harus dipikir, kira-kira kalau hujannya berjamaah gitu, airnya ini kira-kira baiknya dimasukkan ke bumi biar ditelan sama bumi. Nggak tahu bumi kembung nggak kira-kira ya, nelen air begitu banyak gitu, bikin sumur-sumur resapan gitu. Ternyata perut bumi udah kepenuhan, kembung dia, nggak bisa nampungnya. Atau pilihan yang kedua, yakni normalisasi kali. Karena ketika hujan turun berjamaah, maka kemudian air dalam waktu bersamaan tumpah ruah, kita butuh kapasitas kali yang bisa mengalirkan air. Maka normalisasi kali, termasuk juga sodetan dan lain sebagainya. Dan ini tentunya hanya bisa diselesaikan oleh pemimpin yang fatonah. Nabi SAW sampai mengingatkan, jangan memberikan amanah kepada seseorang yang memiliki 3 ciri ini.
tolong diingat, jangan memberikan amanah kepada orang yang memiliki 3 ciri ini. 1, idza haddasa kadzab. Kalau berbicara dia berdusta. Makanya sebetulnya orang yang terlalu banyak berkata-kata dan pintar merangkai kata bersilat lidah, apalagi bulet-bulet ngomongnya, berpotensi dia akan berdusta. Makanya Nabi adalah orang yang tidak banyak bicara, jawami'ul kalim. Beliau itu kalau bicara itu singkat, padat, jelas. Makanya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tak banyak bicara, berbicaranya terukur, singkat, padat, jelas, dan mampu mengeksekusi kata-kata. Kalau cuman orang banyak bicara, banyak yang pintar ngomong, banyak yang pintar bicara, tapi tidak punya kemampuan mengeksekusi kata-kata. Makanya idza haddasa kadzab. Kalau bicara punya kecenderungan untuk berdusta, mengingkari kata-katanya. Ini jangan dipilih nih orang kayak gini. Kemudian yang berikutnya, wa idza wa'ada akhlaq. Jangan milih orang yang terlalu banyak janji. Apalagi janjinya irasional. Punya janji-janji tapi nggak masuk akal. Punya program kerja, janji-janji buat rakyat, janji-janji angin surga. Sehingganya orang termanipulasi, terbuai oleh janji-janji tersebut. Begitu dia sudah berkuasa, nol semua. Tidak dia tepati, nol janjinya. Karena mengapa? Program kerja yang tak masuk akal, ujung-ujungnya akan menjadi janji-janji yang kemudian diingkari sendiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, lalu engkau ngeles sendiri. Makanya pemimpin terburuk adalah pemimpin yang paling pintar ngelesnya. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khon, ketika diberi amanah dia ternyata khianat. Saya ingin ingatkan kepada siapapun calon pemimpin bangsa, jangan pernah menggadaikan republik ini kepada luar negeri. Jangan pernah menggadaikan negara kita dengan pihak luar. Indonesia adalah negara non-blok. Kita bisa bermitra kemana saja, bermitra ke Amerika, bermitra ke Rusia, bermitra ke Arab, bermitra ke Cina dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan pernah menggadaikan kedaulatan negara kepada bangsa lain. Indonesia harus tegak di atas kaki sendiri. Baik, demikian mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan politik identitas. Politik identitas adalah menunggangi identitas demi kepentingan politik, menunggangi Islam hanya demi kepentingan politik. Yang terbaik adalah mari kita berintegritas, punya moralitas, kedepankan visi yang jelas, misi yang tepat, dan program kerja yang pro rakyat. Itu yang lebih islami, bukan menunggangi Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.